Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, Hari ini Pak, saya mau interview ke Bapak mengenai teaching grammar Pak, lebih spesifiknya. Nah, kita ini uh, ada beberapa pertanyaan nih Pak yang ingin kita ajukan ke Bapak sebagai seorang pengajar. Mungkin langsung, apakah Bapak bersedia Pak? Ya, bersedia. Oke, baik. Mungkin saya langsung ajuin pertanyaan yang pertama ya Pak. Pertanyaan mendasar. Bapak sudah berapa lama mengajar, Pak? Oke, kalau untuk di kampus CIA itu sendiri, saya mengajar sudah dari 2014. Berarti kalau terhitung video ini direkam 2020, total sudah sekitar 6 tahunan berkecimpung di dunia pengajaran perguruan tinggi. Berarti cukup lama ya, Pak ya, pengalamannya. Lalu Pak, bagaimana pengalaman Bapak selama mengajar di GIA Pak? Mungkin secara singkat aja, Pak. Oke, namanya kita menjadi seorang dosen, gitu ya, tentu tidak pernah berhenti dari belajar. Karena apa? Sekitar per 5 tahunan sekali yang namanya kurikulum itu selalu berganti, akan ada mata kuliah yang dihapus, akan ada mata kuliah baru gitu. Kadang mata kuliah barunya itu yang kita mungkin masih nol di situ dan kita disuruh mengajar, otomatis kita kembali belajar dari awal sebelum kita mengajarkan. Nah, itu tentu saja membuat kita itu berkembang, mempelajari hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak kita pelajari. Nah, itu mungkin adalah sisi keunikannya. Ya, oke Pak. Terus, bagaimana Pak pandangan Bapak terkait sistem pengajaran di kampus STB Ajia? Oke. Secara umum sih baik ya. Kampus dia itu memiliki nuansa ke arah industri dan pengajaran. Pada awalnya basisnya adalah industri dengan sasarannya kelas karyawan. Tetapi di perjalanan saya lihat seperti banyak alumni-alumni yang akhirnya kembali melanjutkan studi S2 dan juga berkecimpung di dunia pengajaran yang awalnya mereka adalah pegawai-pegawai pabrik, lalu lulus, ada yang kembali meneruskan pekerjaannya di pabrik, ada juga yang berkarir di bidang pengajaran. Nah, karena banyaknya yang menceburkan diri di bidang pengajaran, akhirnya seiring permintaan pasar, melihat strategi, dibukalah kelas-kelas yang berbasis pengajaran, seperti praktis, teaching metodologi, dan sebagainya. Nah, kurang lebih itu yang bisa saya baca. Oh iya, oke Pak. Lalu pertanyaan yang keempat nih Pak, strategi pengajaran yang seperti apa sih Pak yang Bapak biasa gunakan dalam mengajar Pak? Oke, mungkin kalau dibandingkan dengan dosen-dosen lain yang sudah banyak memanfaatkan teknologi gitu ya, ini kalau dalam konteksnya normal sebelum pandemi gitu ya, mereka banyak yang menggunakan sarana teknologi berupa PowerPoint dan sebagainya sebagai alat bantu pengajaran. Tapi kalau saya, itu mungkin lebih kepada cara konvensional, di mana saya itu dengan hanya bermodalkan papan tulis dan spidol, lalu ceramah di depan kelas dan berinteraksi, kadang bercanda, intermezzo. Nah, saya masih menganggap itu adalah cara terbaik untuk mengajarkan mata kuliah yang paling udah lama saya ampuh, yaitu mata kuliah yang berkutat di seputar gramatikal. Oke, membahas tentang gramatikal nih Pak. Kalau mengajar grammar pada level mahasiswa, kiranya kekurangan atau kesulitan apa sih Pak yang Bapak hadapi Pak? Kalau kekurangan saya belum tahu. Kalau memang perbedaan tentu ada. Untuk yang di tingkat sekolah tentu tidak semendalam yang diajarkan di perguruan tinggi. Adapun kalau yang tingkat rasakan adalah memang ada kesulitan, ada kendala seperti itu, tapi juga ada kenyamanan. Mata kuliah grammar itu memiliki karakteristik sebagai mata kuliah yang lumayan rumit, tetapi tanda kutip tidak terlalu dibenci oleh para mahasiswa. Kenapa? Karena meskipun sulit, gitu ya,
dia memiliki aura menantang yang bisa memicu mahasiswa itu tertarik di situ. Nah, kesulitan itu berada paling mendasar adalah banyaknya rumus-rumus kata, formula yang atau muatan-muatan rumus yang ada di mata kuliah grammar itu sendiri yang agak sulit untuk dipahami atau dihafal oleh para mahasiswa begitu. Nah, dukanya pun ada, yaitu tidak semua materi gramatikal yang sebegitu mendalamnya itu bisa dipraktekkan ke dalam speaking atau diaplikasikan ke dalam speaking atau writing begitu. Jadi terkadang suka ada konflik batin bahwa kita mengajarkan sesuatu yang jarang dipakai dalam tataran realita. Seperti itu. Iya, betul, Pak. Uh, Lalu pertanyaan yang selanjutnya, apa sih Pak usaha dari Bapak yang dominan dalam memotivasi mahasiswa dalam belajar bahasa asing, khususnya di grammar Pak, di bidang grammar? Oke. Apabila di bidang grammar, maka yang saya katakan adalah sekalipun pada kenyataannya kosakata atau vocabulary itu jauh lebih penting ketimbang grammar, tetapi tanpa adanya bantuan grammar, bicara kita itu tidak akan terukur, terarah, dan berkualitas. Nah, fungsi penting grammar adalah supaya lulusan-lulusan mahasiswa itu bisa memberikan kualitas bahasa yang sesuai kaidah gitu. Dan yang saya motivasi kepada mereka adalah mungkin output gitu ya, dengan mempelajari grammar, output kualitas berbicara mereka itu tentu akan diperindah, dan itu nanti akan menimbulkan kesan bagi para pendengar atau para lawan bicaranya. Iya, baik Pak. Terus pertanyaan yang selanjutnya nih Pak, apa sih Pak tantangan terbesar Bapak dalam mengajar itu di tingkat semester 1 dengan tingkat semester atas gitu. Ada nggak Pak kayak perbedaan tantangannya? Oke. Secara umum kalau semester 1 atau mahasiswa baru, dia belum memiliki feel sebagai mahasiswa di kampus dia. Jadi dia masih membawa perilaku-perilaku lama di luar sana, sehingga belum mendapatkan nuansanya dia sebagai mahasiswa di sini. Itu yang pertama. Jadi kadang kita agak kesulitan untuk bagaimana caranya supaya mereka bisa beradaptasi dengan suasana kampus. Kalau di kampus bersikaplah seperti mahasiswa, jangan seperti orang-orang di luar kampus. Nah, seperti itu. Nah, kalau dari segi intelektual, yang namanya mahasiswa baru, kebanyakannya tentu bukan bermaksud untuk underestimate, tapi dari segi kognitif mereka itu masih dasar sehingga masih butuh banyak masukan-masukan materi yang perlu digembleng dulu di diri mereka. Sementara kalau kita ngajar semester atas tentu lebih mudah. Karena apa? Secara kognitif maupun etika mereka sudah terbentuk. Etikanya sudah terbiasa dengan suasana kampus sehingga terasa karakter mereka sebagai mahasiswa. Adapun tentang intelektualitas, karena mereka sebelumnya sudah 2 atau 3 semester menempuh mata kuliah yang bervarian, termasuk grammar, jadi otomatis pengetahuan mereka jauh lebih baik. Dan kalau kita berhadapan dengan orang yang pengetahuannya itu lebih baik, itu lebih mudah dalam mengajarkannya. Karena mereka sudah memiliki basic di dalam dirinya. Oke Pak. Mungkin sekian Pak pertanyaan dari kelompok kita Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak Beni. Baik, sama-sama. Ya, baik Pak. Semoga bermanfaat ya. Amin Pak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak juga semakin baik ke depannya Pak. Baik. Ya. Terima kasih banyak Pak untuk Terima kasih. sesi kali ini. Mungkin cukup ya Pak ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.